Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Elsa Nuradila. Saya Messi Arwadi. Kami akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Kamboja. Baiklah, saya akan menjelaskan letak geografis Kamboja. Kamboja merupakan salah satu negara yang disebut Indochina. Sebelah barat berbatasan dengan Thailand, utara Laos, timur Vietnam, dan selatan Teluk Thailand yang dilintasi oleh Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Negara tersebut lebih kurang memiliki luas wilayah sekitar 181.035 km dengan jumlah penduduk 7 juta jiwa. Kamboja berbentuk kerajaan dengan ibu kota Phnom Penh. Bahasa yang digunakan di negara tersebut adalah bahasa Khmer. Sedangkan penduduknya mayoritas memeluk agama Buddha, penduduk hampir 87% berbangsa Khmer. Selebihnya etnik Champa, Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya yaitu sejarah masuknya Islam di Kamboja. Islam masuk ke Kamboja pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1471 Masehi. Ketika jatuhnya kerajaan Champa di Vietnam akibat serangan kerajaan Annam. Pada saat orang-orang Champa memasuki Kamboja, mereka telah memeluk Islam dari negeri asalnya. Alasan mereka meninggalkan tanah airnya karena di desanya atau Nam Tien atau pergerakan orang-orang Vietnam ke selatan agar selamat dari desakan orang tersebut, dan mereka pun hijrah ke Kamboja. Sesampainya di Kamboja, orang-orang Champa bertemu dengan kelompok Melayu yang datang dari Nusantara. Hal tersebut menyebabkan terjadinya akulturasi budaya karena persamaan agama dan rumpun bahasa Austronesia ke dalam sebuah masyarakat baru yang disebut Melayu Champa. Terdapat teori yang mengatakan bahwa jauh sebelum jatuhnya kerajaan Champa, orang-orang Kamboja telah menjalin hubungan hingga dengan para pedagang-pedagang Arab, Persia, Gurajat, dan Melayu. Karena sebagaimana yang diketahui, Kamboja bukan merupakan jalur perdagangan yang ramai dilalui oleh para pedagang. Namun hal ini bisa jadi benar karena sebelum abad ke-15, pada saat jatuhnya kerajaan Champa, Kamboja merupakan daerah penghasil beras yang besar, dan telah lama Kamboja melakukan kontak niaga dan kebudayaan dengan etnis lain, terutama Melayu. Nah, pada abad ke-15, hubungan Melayu dan Kamboja semakin meningkat dari segi ekonomi dan agama. Banyak orang-orang Melayu datang ke Kamboja dengan tujuan untuk berdagang dan menyebarkan agama. Kebanyakan orang-orang Melayu berasal dari Borneo, Jawa, Sumatera, Singapura, Terengganu, dan Patani. Bahkan, pada ketua masyarakat Melayu, waktu-waktu tertentu menjalin kerjasama dan saling membantu dengan raja-raja Khmer. Gelombang migrasi pertama datangnya orang Champa ke Kamboja yaitu yang pertama tahun 1471 ketika Vietnam menduduki Vijaya. Yang kedua, gelombang kedua tahun 1697 ketika Vietnam menduduki Panduranga. Dan yang ketiga, gelombang terakhir yaitu pada tahun 1832 karena mendapat siksaan yang luar biasa. Migrasi tersebut terjadi karena melarikan diri dari serangan Vietnam. Sedangkan migrasi Melayu dari Nusantara karena perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kedua etnis yang berbeda asal-usul bersatu dalam satu agama. Kemudian, etnis tersebut akhirnya bekerja sama dan bahkan menjalin hubungan melalui perkawinan sehingga melahirkan etnis baru yang disebut Champa Melayu. Kemudian, penguasa Khmer mengizinkan masyarakat Champa Melayu untuk menempati beberapa daerah yaitu wilayah Odong atau ibu kota Khmer pada waktu tersebut,
yang kedua Tabung Kaumum, yang ketiga Stung Trang, yang keempat daerah-daerah Kompot, yang kelima Batambang, dan yang keenam Kampung Luong. Masyarakat Melayu Champa membentuk suatu komunitas khusus yang dikenal dengan Nam Cham Japa, yang ditafsirkan masyarakat Kamboja sebagai semua masyarakat Melayu dari manapun asalnya. Di daerah yang telah disebut di atas, banyak kita jumpai masjid dan surau serta tempat pendidikan agama. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai peladang, nelayan, peternak, lembu, dan pedagang yang handal. Sebagian dari mereka juga menjadi kaki tangan dari pihak kerajaan, mulai dari pegawai dari tingkat kampung, bahkan ada juga menjadi tentara atau pemegang jabatan politik. Pemerintah Khmer tidak pernah menganggap bahwa mereka sebagai penduduk asing atau pendatang, melainkan warga negaranya. Sebaliknya juga masyarakat Melayu Champa sudah merasakan Kamboja adalah negaranya. Termasuk ketika Kamboja dijajah oleh Prancis. Kamboja dijadikan daerah protektorat oleh Prancis dari tahun 1863 sampai dengan 1953 sebagai daerah dari koloni Indochina. Setelah penjajahan Jepang pada 1940-an, akhirnya Kamboja meraih kemerdekaannya dari Prancis pada 9 November 1953. Kamboja menjadi sebuah kerajaan konstitusional di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Nah, selanjutnya yaitu respon masyarakat dan pemerintah Kamboja pada masa awal kedatangan Islam. Kerajaan Khmer di Kamboja dan Kerajaan Champa di Vietnam memang telah lama menjalin hubungan baik dengan hal politik maupun ekonomi. Jadi, dimungkinkan tidak asing bagi mereka ketika melakukan kontak dalam ranah yang berbeda. Terlebih lagi, pada masa sebelum kejatuhan Kerajaan Champa, Champa sendiri pernah masuk ke dalam kekuasaan Khmer. Perjalanan histori antara Kerajaan Khmer dan Champa memang cukup panjang. Akan tetapi, pada masa berikutnya, histori yang panjang itu menjadi buah yang menyenangkan bagi kedua kerajaan tersebut. Terbukti, pada masa kejatuhan Kerajaan Champa akibat serangan Annam, Kerajaan Khmer di Kamboja dengan baik hati mau menampung para imigran dari negeri Cina. Pada awal kedatangan para imigran Champa, diberikan kekuasaannya oleh pemerintah Kamboja untuk memilih wilayah yang mereka tempati. Lebih dari itu, mereka juga diberikan keleluasan untuk memilih lahan pekerjaan yang mereka kehendaki. Bahkan, pihak kerajaan mengangkat imigran Champa tersebut menjadi pegawai kerajaan bagi mereka yang memang kompeten. Namun, pada masa sebelumnya dan pada masa awal kedatangannya, pemerintah dan rakyat Kamboja belum memeluk agama Islam. Di samping itu, Khmer dan Champa juga telah lama menjalin hubungan politik dan niaga, jadi tidak asing bagi kedua mereka tersebut ketika melakukan kontak yang lebih intens. Umat Islam di Kamboja akhirnya tetap dapat hidup berdampingan dengan masyarakat Kamboja dengan tidak terjadinya ketersinggungan. Kondisi umat Islam pada tahun 1970-an. Penduduk Muslim di Kamboja pada tahun 1971 berjumlah sekitar 500.000 jiwa. Di antaranya 480.000 orang asal Champa, 20.000 orang Jawa. Semua Muslim ini mengikuti mazhab Syafi'i. Pada tahun 1974, sebelum Khmer Merah memerintah, terdapat 550.000 orang Muslim di Kamboja. Pada tahun tersebut juga terdapat 185 masjid yang tersebar di berbagai pemukiman Muslim. Beberapa jenis pusat pendidikan Islam juga diselenggarakan, baik yang berkaitan dengan masjid maupun berupa madrasah. Selain itu juga terdapat sekitar 600 orang ulama dan guru agama telah terlibat dalam kegiatan keislaman di kalangan masyarakat Muslim di Kamboja. Pada masa pemerintahan Lon Nol, kehidupan kaum Muslim agak lebih baik karena pada saat itu kepercayaan dan berbagai kondisi yang diberikan kepada Melayu Champa, Les Kosen ditunjukkan menjadi
medianya dalam penyelesaian konflik intra-muslim dan perwakilan Kamboja ke berbagai negara Islam. Namun, setelah Kamboja jatuh tangan ke Khmer Merah, Les Skosen melarikan diri ke Malaysia. Pada tahun 1975 sampai 1979, tepatnya pada saat Pol Pot dari Khmer Merah berkuasa, beribu-ribu orang Kamboja disiksa dan dibunuh karena ia menganggap mereka bekerja sama dengan Lon Nol. Khmer Merah adalah penganut paham komunis radikal dan ia juga menghalangi kebebasan beragama. Hal tersebut membuat umat Islam pada saat itu merasakan penderitaan yang luar biasa. Mereka dilarang melakukan tradisi keagamaan. Namun, nama yang memiliki konotasi Islam dihapuskan. Masjid dan madrasah dikurangi jumlahnya dan bahkan juga tidak difungsikan. Al-Quran dan bacaan agama lainnya dimusnahkan. Bahkan budaya atau aktivitas, pakaian, makanan, dan aksesoris Islam dilenyapkan. Pada tanggal 17 April, pasukan Khmer Merah melakukan penangkapan terhadap pengikut Lon Nol. Kemudian pasukan Khmer Merah juga melakukan diskriminasi sosial, yaitu ikut Pol Pot atau menolak Pol Pot. Bagi mereka yang menolak Pol Pot akan mengalami siksaan dan pembantaian. Diperkirakan 1-2 juta rakyat terbunuh dan kekurangan makanan. 500 jiwa diantaranya adalah orang-orang Melayu Campak, dan lebih kurang 6 juta rakyat lainnya mengalami trauma berat. Dengan alasan karena ideologis dan keagamaan serta asal-usul mereka adalah kaum pendatang. Mereka dipaksa berpisah dengan sesama muslim dan diusir ke hutan dan gunung. Meskipun Pol Pot hanya memerintah selama 4 tahun, namun akibat yang ditimbulkannya dari aspek budaya membuat banyak rakyat Khmer, Islam, dan Melayu Campa yang tidak mengenali agamanya lagi. Ia berhasil mengikis habis identitas Islam dan budaya Campa. Setelah runtuhnya rezim Khmer Merah ke tangan pemerintahan baru yang ditopang dari Vietnam, secara umum keadaan penduduk Kamboja mulai membaik dan kaum muslimin yang saat ini mencapai kurang lebih 45.000 jiwa dapat melakukan kegiatan keagamaan mereka dengan bebas. Mereka telah memiliki 268 masjid, 200 musola, 300 madrasah Islamiyah, dan 1 markas penghafalan Al-Quran Al-Karim. Di samping itu mulai bermunculan organisasi-organisasi keislaman seperti Ikatan Kaum Muslim Kamboja, Ikatan Pemuda Islam Kamboja, Yayasan Pengembangan Kaum Muslim Kamboja, dan Lembaga Islam Kamboja untuk Pengembangan. Di antara mereka juga ada yang menduduki jabatan-jabatan penting di pemerintahan seperti Wakil Perdana Menteri, Menteri Pendidikan, Wakil Menteri Transportasi, 2 orang Wakil Menteri Agama, dan 2 orang anggota Majelis Ulama. Sekalipun kaum muslimin dapat menjalankan kegiatan kehidupan mereka seperti biasanya dan mulai mendirikan beberapa madrasah, masjid, dan yayasan, namun program-program mereka ini mengalami kendala finansial yang cukup besar. Melihat mereka sangat melarat ini, dapat dilibatkan bahwa gaji para tenaga pengajar tidak mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Di samping itu, sebagian kurikulum pendidikan di beberapa sekolah agama sangat kurang dan tidak baku. Itu kondisi Muslim Kamboja sekarang. Setelah jatuhnya rezim Pol Pot, seakan-akan umat Islam di Kamboja bisa bernafas kembali.
yang dimana pada saat itu Islam Khmer dan Melayu Champa kembali merasakan sedikit kemerdekaan beragama. Masyarakat Islam diletakkan di bawah majelis yang terdiri dari 6 yang dilantik oleh raja. Majelis Agama Islam Champuchea yang dipimpin oleh seorang campang atau sekarang dijabat oleh Ustadz Kamarudin Yusuf, dibantu oleh 2 orang pembantu mufti, yaitu Ustadz Irsyad bin Yusuf atau kasir dan Ustadz Yusuf bin Said atau wakil ketua. Dilengkapi dengan 4 orang pembantu administratif, sekarang Abdul Wahid bin Abdullah atau sekretaris, Yusuf bin Yahya bendahara, Fauzi bin Yusuf wakil sekretaris, dan Ahmad bin Yusuf wakil bendahara. Dalam setiap kampung tersebut, seorang pemimpin spiritual yang diberi gelar hakim. Di daerah Trea atau Kampung Cham didirikan sekolah madrasah Hafiz Al-Quran, kemudian diikuti sekolah Dumai di kilometer 9 Pompen, Darul Aitam di Poncantong, sekolah Umul Qura di Curai Metre, Madrasah Hajjah Muhammadi di Bengkro. Sebenarnya sebelum rezim Khmer Merah memerintah, banyak pelajar Kamboja yang belajar ke Malaysia, Thailand Selatan, Mesir, Arab Saudi, dan Kuwait. Namun, ketika dan sesudah Khmer Merah memerintahkan, jumlah pelajar Muslim berkurang. Nah, pada saat itu, solidaritas dari badan-badan Islam internasional dan umat Islam antara bangsa telah muncul. Karena melihat kondisi umat Islam di Kamboja yang sangat memprihatinkan, Rabitah Alami Islam di Mekah, organisasi konferensi Islam, juga telah mengulurkan berbagai bantuan seperti pengiriman mushaf Al-Quran, renovasi masjid, dan advokasi umat Islam di Kamboja. Selain itu, juga dari Malaysia juga banyak didatangkan guru dan pendakwah, serta melakukan berbagai kunjungan silaturahmi. Saat ini sudah dikukuhkan 320 buah kampung orang Islam, atau diantaranya yang terdapat 110 kampung di Provinsi Kampong Cham, dan difungsikan kembali serta merehabilitasi 270 masjid dan surau. Selain itu, juga dikukuhkan 600 orang tuan dan hakim. Provinsi lainnya yang juga kuat umat Islamnya adalah Provinsi Batamang dan Kampot. Di Kamboja terdapat 4 persekutuan Muslim, yaitu Semakum Islam Kamboja di bawah pimpinan YB Wan Mat, Samkum Islam Perej Anakar Kamboja atau Persatuan Islam Kerajaan Kamboja di bawah pimpinan YB Ahmad Yahya, dan Samkum Cham Islam Kamboja atau Persatuan Islam Champa di Kamboja. Sedangkan nama-nama tokoh Islam yang terkenal posisinya karena dekat dengan pemerintahan adalah H.E. Mr. Sid Ibrahim atau Sekretaris Kementerian Kepercayaan dan Agama Islam, YB Majli atau Ahli Parlemen, Wakil Perdana Menteri dan bekas Menteri Pendidikan, Onkar Hotman Hasan atau Ahli Parlemen, Penasehat Perdana Menteri, YB Ahmad Yahya atau Ahli Parlemen, H.E. Islamil Yusuf atau Ahli Parlemen, YB Islamin Osman, Parlemen, Ahli Parlemen dan Wakil Perdana Menteri di Kementerian Kepercayaan dan Agama. Jadi, masuknya Islam ke Kamboja berawal sejak serangan Kerajaan Annam di Vietnam terhadap umat Islam yang berasal dari Kerajaan Champa. Kemudian, orang-orang Champa berimigrasi dan meminta perlindungan kepada Kerajaan Khmer di Kamboja. Kehadiran orang-orang Champa di Kamboja disambut baik oleh raja dan para rakyat di negara tersebut. Keterbukaan ini disebabkan karena karakter umat Islam yang kosmopolitan dan egaliter, serta hubungan historis panjang yang telah terjalin lama. Umat Islam yang terdiaspora didominasi oleh etnis Cham dan Melayu, sehingga pada masa berikutnya merekalah yang menjadi komunitas Muslim di Kamboja.